Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya Muhammad Ruslan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pendidikan agama dalam keluarga yang disusun oleh kelompok 10 Muhammad Faisal dan Usnadi. Masuk pada pembahasan. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama, dan sebagai pendidikan yang pertama, pendidikan dalam keluarga menempati urutan paling awal dalam perjalanan proses pendidikan yang dialami oleh seseorang. Dalam keluarga Islam, yang diajarkan pertama kali adalah tentang tauhid, di mana ketika bayi baru lahir, maka sang ayah langsung menanamkan nilai-nilai tauhid, yaitu dengan melantunkan azan di telinga kanan dan melantunkan iqamah di telinga kiri. Kemudian pendidikan selanjutnya akan diteruskan oleh ibu sebagai pengasuh utama dalam keluarga. Berikutnya, manajemen pendidikan agama pada anak. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah sebuah usaha untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses dari interaksi pendidikan antara murid, guru, dan lingkungan yang direncanakan dan dijalankan dengan sistematis untuk meraih tujuan yang diinginkan. Manajemen pendidikan agama pada anak dalam keluarga karir. Keluarga karir mempunyai peran ganda, yaitu sebagai tugas dalam rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, dan sebagai seorang pekerja yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di luar rumah. Lalu bagaimana dalam manajemen pendidikan anak pada keluarga ini? Jika sehari-hari tidak ada di rumah, artinya ketika siang, pagi, sampai sore bekerja di luar, ya, sementara anak tidak terpikirkan, pendidikan yang tidak terurus di rumah, maka keluarga ini harus berpikir atau mencarikan solusi untuk anak. Ya, bisa menempatkan anak ke sekolah-sekolah. Jika anak itu usia dini, maka bisa ditempatkan di taman pendidikan anak, di mana dari pagi hingga sore. Di sini anak akan diajarkan oleh guru tentang pendidikan, terutama tentang pendidikan karakter dan pendidikan tentang agama di masa-masa balita. Jadi orang tua harus pandai memilih tempat atau lembaga-lembaga mana yang bisa mendidik anaknya, terutama dalam pendidikan agama. Jika memang tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian, manajemen pendidikan agama dalam keluarga broken home. Mencapaikan agama pada remaja, memperjuangkan atau merumuskan kembali perilaku remaja menuju jalan Allah sebagai jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, sehingga pendidikan agama pada remaja tercapai. Pada keluarga broken home ini banyak sekali kendala. Ya, jika anak itu masih usia dini, usia balita, itu mungkin lebih mudah untuk mengarahkan anak mengenyam pendidikan di mana, ditempatkan di pendidikan yang mana. Tapi apabila sudah remaja, maka di sini kendalanya bermacam-macam, rintangannya bermacam-macam. Yang utama harus ditanamkan dulu kepada anak tentang kepribadian ataupun tentang motivasi diri, motivasi untuk belajar, motivasi untuk menjadi lebih baik. Itu yang harus ditanamkan kepada anak usia remaja, sehingga dengan sendirinya anak akan memilih tempat pendidikan atau memilih pendidikan lembaga pendidikan yang akan menjadikannya lebih baik. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan agama pada remaja pengangguran. Mengatur atau memproses kembali pendidikan pada remaja pengangguran untuk meningkatkan tingkat pendidikan sehingga tingkat pengangguran berkurang. Ya, maksudnya adalah bagaimana remaja-remaja pengangguran tersebut dalam menerima atau melakukan menerima pendidikan agama pada masa pengangguran ini. Ya, harus ditanamkan peran orang tua, bagaimana
mengarahkan atau menempatkan anak-anaknya yang usia remaja pada kegiatan-kegiatan keagamaan atau pendidikan-pendidikan agama di lembaga-lembaga tertentu. Manajemen pendidikan agama pada orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orang dewasa yang sedang menghadapi pernikahan, orang dewasa yang baru saja menikah, dan orang dewasa yang telah lama menikah. Tentu pendidikan di sini, pendidikan agamanya mungkin bisa berbeda ya, antara yang sedang menghadapi pernikahan, orang yang baru saja menikah, itu muatan materinya akan berbeda, dan orang yang dewasa yang telah lama menikah. Dan di sini manajemen pendidikannya harus disesuaikan dengan kondisi pada orang tersebut. Manajemen pendidikan agama pada suami istri. Manajemen pendidikan suami istri sama-sama memahami dan mengamalkan ajaran agama secara sempurna, dengan posisi suami memiliki beberapa kelebihan. Sebab suami memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendidik istrinya. Sedangkan istrinya juga memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh suaminya. Manajemen pendidikan agama pada orang tua. Anak-anak yang mulai berkeinginan untuk mempengaruhi orang tuanya agar menjalankan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan, mereka mulai mengajak dan menyarankan orang tuanya untuk menjalankan sholat, puasa, dan zakat. Nah, ini anak-anak harus bisa atau mampu mengarahkan, mempengaruhi ya, orang tuanya untuk menjalankan ibadah agamanya dengan baik. Manajemen pendidikan agama pada pembantu rumah tangga. Pendidikan dalam pembantu dibagi menjadi 2, yaitu pertama merupakan pendidikan agama yang dikhususkan pada pembantu, sedangkan yang kedua merupakan pendidikan agama yang dijadikan bekal dalam mendidik anak-anak majikannya. Jadi selain pembantunya sendiri dibekali pengetahuan agama, juga dibekali pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan perintah agama. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.